Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang niatnya wudhu ya. Niatnya wudhu dan pengertiannya wudhu. Ini sangat penting. Kenapa? Karena wudhu ini adalah permulaan dari seluruh ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah sholat. Jadi ketika wudhu kita tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Begitu juga ibadah yang lain yang membutuhkan wudhu, seperti mashu mushaf atau memegang Al-Quran. Kita capek-capek membaca Al-Quran tapi wudhunya salah, ya dapat pahala ya dapat dosa, karena wajib bagi orang yang memegang mushaf itu harus terhindar dari hadas kecil. Mari kita simak. Kita bahas tentang niat dahulu. Niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal suwiji. Wa furudul wudhu'i utawi pira-pira furudune wudhu. Wa huwa utawi wudhu, kata-kata wudhu bidomil wawi kelawan dome wawu. Wa fil asyhari lan ing dalem kaul kang luwih masyhur iku ismun istilah utawa aran lil fi'li kedue penggaweane. Wudhu dengan domah pada wawu yang pertama, wudhu. Nah, itu pengertiannya adalah istilah aktivitasnya, ya, aktivitas wudhu itu sendiri. Wahwa utawi wudhu dengan wawu yang berdomah iku al-muradu kang den karepake huna ono kene-kene maudhu. Nah, dan itulah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Karena ada istilah lain yang tidak menggunakan domah, yaitu wadu. Kalau wadu wa bi fathil wawi lan kelawan fathai wawu, berarti wadu iku ismun perkara lima kedue barang yutawaddu kang den gawe wudu apa bihima. Sedangkan kalau wadu itu adalah sesuatu yang digunakan untuk wudu. Contoh air. Nah, itu seperti kayak di yang pertama ada toharoh, ada tuhur. Jadi kalau toharoh itu aktivitas bersuci, kalau tuharoh alat bersuci. Sama kayak itu yang di bahasan pertama. Wa yasamilun mangku apa al-awalu wudu. Tegese al-awalu ya, tadi kan ada wudu ada wudu. Al-awalu tegese kang awal. Ala furudin ing atase pira-pira fardhu wa sunanin lan pira-pira sunah. Kita akan membahas fardu-fardunya wudu dan juga sunah-sunahnya wudu. Namun pada saat ini kita akan fokus ke fardunya dulu dan fokus lagi di dalamnya ada niatnya wudu. Wa dzakara lan nutur sapa al-musannifu ya musannaf al-furudu ing pira-pira fardu fi qaulih ing dalem pengucap iki musannaf. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6, iku sitatu asya 6 pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine sitatu asya iku niyatun niat. Wa haqiqatuha utawi hakikate niat iku fa'il khabarnya di belakang. Wa haqiqatuha utawi hakikate niat syar'an ing dalam cara syara'e iku qasdu syai'i nyejo suwiji-wiji muqtaronan hale den barengake bi fi'lihi kelawan nglakoni syai'. Hakikatnya niat itu adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu di dalam hati, menyengaja saya akan ini gitu. Muqtaronatan bi fi'lihi, dengan dibarengkan saat aktivitas pertama melaksanakan kegiatan tersebut. Menyengaja melakukan aktivitas dan dibarengkan saat pertama kali melaksanakan aktivitas tersebut. Nah, itu namanya niat. Jadi syaratnya harus muktaronan. Keywordnya itu di sini yang dipergarisbawahi, muktaronan, harus bareng saat melakukan aktivitas tersebut. Menyengaja melakukan aktivitas dan dibarengkan dengan pertama kali memulai aktivitas. Fa'in tarokhom mukalamun ngendi-ngendi ketika mengakhirkan, menyengajanya tadi diakhirkan, kita sudah memulai ini tapi belum ada qasdu, belum ada menyengajanya. Anhu saking qasdu sumnya mongko den arani apa qasdu azman ing azam utawa sejo. Kalau di bahasa Jawa kan ya sama-sama qasdu itu sejo, azman juga sejo, tapi makna yang pas azman di sini adalah
keinginan yang tertunda. Jadi kalau diakhirkan itu tidak niat. Misalkan wudhu, sudah membasuh tangan, sudah membasuh muka, membasuh tangan, baru nawaitul wudhu'a di tengah-tengahnya. Itu namanya mengakhirkan. Kalau mengakhirkan ini namanya azam. Tidak dimulai saat pertama kali. Wa takunu lan ana apa niyatun niat in iku inda ghusli awal juz'in nalikane mbasuh kawitane bagian utawa juz minal wajhi saking wajah. Ai muktaronatan tegese den barangake bidzalika kelawan mengkono-mengkono bidzalika juz kelawan mengkono-mengkono mbasuh bagian. La bijami'i ora sekabehane bagian. Jadi yang pertama adalah tentang niat yang perlu digarisbawahi. Qasdu tadi, menyengaja tadi, harus dilakukan saat awali juz'in minal wajhi, saat menaruh air di sebagian dari area wajah. Jadi nggak harus seluruh wajah. Misalkan airnya sedikit ngalir tirir gitu. Terus baru ngumpul sedikit, baru bisa diratakan di dahi saja atau di pipi saja, itu boleh diniatkan nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil azghari. Saat airnya pelek di pipi, baru hanya membasahi pipi, itu kita mengqasdu meniat nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil azghari, itu boleh. Jadi letaknya niat di hati dan tidak harus ditalafutkan. Ini pembahasan lain, nanti saya sisipi. Intinya menyengaja tadi di hati, tidak usah di lisan. Nah, sedangkan talafut di lisan itu sunnah untuk ulama Syafi'iyah sepakat itu sunnah karena untuk menolong hati agar bisa mengqasdu tadi, menyengaja dengan nafas tadi. Saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitul wudhu li raf'il hadasil azghar, itu di dalam hatinya kayak gitu. Nah, ulama-ulama mengajari kita menlafatkan itu hanya untuk menolong hati. Jadi saya ulang bahwa menyengaja tadi harus dibarengkan dengan membasuh sebagian dari area wajah. Tidak harus semuanya. Tidak harus semuanya area wajah saat diratakan itu niat gitu, enggak. La bijami'i, ini tidak semuanya. Wala bimalan ora kelawan perkara qablahu ing dalam sadurunge wajah, dan tidak boleh diniatkan sebelum membasuh wajah. Misalkan sebelum wajah kan ada kumur, ada istinsyak, itu sunnah semua itu. Kumur, istinsyak itu menghirup air, terus kemudian disemprotkan. Terus ada membasuh dua telapak tangan. Nah, ini niatnya ditaruh di situ juga enggak sah. Ini keterangannya. Wala bima qablahu. Wala bima lan ora sah bima kelawan anggota. Wala bima lan ora sah kelawan anggota ba'dahu ing dalem sawise wajah. Boleh ma itu boleh maknanya ini isim mausul, boleh maknanya anggota atau perkara atau barang ba'dahu ing dalem sawise wajah, dan tidak sah mengakhirkan niat setelah wajah. Misalkan sudah basuh muka terus basuh tangan baru nawaitul wudhu juga enggak sah. Ingat, saya ulang bahwa niat ini qasdu syai' menyengaja di dalam hati dan harus dibarengkan dengan aktivitasnya. Kalau wudhu ya dibarengkan dengan memulai aktivitasnya. Memulainya wudhu kapan? Ya membasuh muka, karena sebelumnya itu sunnah. Kumur, istinsyak, mencuci telapak tangan itu sunnah semua. Nah, tidak sah manakala dibelakangkan atau di curi start, yaitu saat kumur, tidak sah. Wayan wilan niat sapa mutawaddi wong kang ngarepake wudu inda ghusli manalikane basuh anggota dzikira kang ditutur apa ma raf'a hadasin ing ngilangi hadas min ahdasi saking pira-pira hadasi wong. Orang yang wudu itu boleh berniat dengan pilihan niat sebagai berikut. Menyengajanya bagaimana? Kalau tadi kan saya hanya ngasih contoh. Nawaitul wudhu itu hanya salah contoh. Saya menyengajanya itu bagaimana? Ulama sampai sedetail itu.
Yang pertama yaitu raf'i hadasin min ahdasihi. Jadi berniat menghilangkan hadas dari seluruh hadasnya. Misalkan tadi pagi saya wudhu terus batal. Nah, batalnya ini berkali-kali. Ada yang ngentut atau mohon maaf menyentuh zakar, itu juga membatalkan wudhu. Nanti ada mubtilatul wudhu yang membatalkan wudhu. Salah satunya mashu hasyafah atau menyentuh bibatnil kafain, menyentuh zakar, ujungnya zakar dengan telapak tangan, dalamnya telapak tangan yang ada kulit arinya itu batal. Walaupun itu bukan punya sendiri, misalkan nyawii atau nyeboi anaknya, itu juga batal. Termasuk mashu halqata dubur, menyentuh lubang dubur, nyeboi anaknya, itu juga membatalkan wudhu. Nah, saya batalnya wudhu berkali-kali. Saya niatkan salah satu itu boleh, tapi ya nanggung, itu nggak dianjurkan cuman. Tapi boleh, dan kayak gitu boleh. Saya berniat wudhu menghilangkan salah satu hadas saya, yaitu hadas tadi sebab nyentuh anak saya. Jadi yang sebab pertama ngentut nggak diniati, atau hanya diniatkan menghilangkan kentut. Saya ulang ya, saya sudah wudhu, batal pertama ngentut, batal kedua nyeboi anak saya. Saya berniat salah satunya itu boleh, tapi ya yang satunya nggak, yang satunya belum boleh, hadasnya kan banyak ini. Nah, jadi pertama menghilangkan salah satu hadas dari beberapa hadas. Yang kedua, awyani utawa niat sapa mutawaddi istibahata muftakirin ing wenangi perkara kang butuh. Niat yang kedua yang boleh ketika kita nawaitul wudu'an itu apa? Yaitu nawaitu wudu'an li istibahata muftakirin. Kalau diartikan saya berniat wudu agar diperbolehkan melakukan kegiatan yang menuntut wudu. Contoh, nawaitul wudu'a li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Tapi ditaksis untuk sholat. Yang ketiga, awalnya itu niat siapa mutawaddi fardhul wudu yang fardhul wudu. Nah, kalau tiga ini lebih umum. Saya berniat melakukan wudu yang wajib. Gitu. Saya awalul wudu'a fardhul wudu gitu. Itu boleh. Awil wudu atau wudu fakot Allah. Saya niat wudu karena Allah gitu tok juga boleh. Nah, jadi boleh meniatkan wudu itu pilihannya ada 4. Yang pertama menghilangkan salah satu hadas dari beberapa hadas yang dimiliki oleh orang yang wudu. Yang kedua berniat agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang diwajibkan wudu dulu seperti sholat atau memegang mushaf. Tapi jangan ditaksis ya, jangan dikhususkan. Saya berniat wudu agar sah sholat saya, jangan gitu. Nanti yang lainnya yang menuntut wudu nggak sah. Makanya ulama itu sangat-sangat mengajari kita itu sangat pinter. Nawaitul wudu ali rafil hadasil azwari fardholillahi ta'ala itu bisa untuk semua. Nah, kalau ditaksis hanya untuk ini, nah itu yang boleh ya itu aja. Yang ketiga, berniat melakukan wudu yang wajib. Yang keempat, berniat wudu saja atau niat bersuci dari hadas. Nah, ini yang diajarkan ke kita, nawaitul wudu ali rafil hadasil azwari fardholillahi ta'ala. Fa ilam yakul mongko lamun orang ngucap anil hadasi saking lafadz hadas lam yasiha mongko ora wudu. Nah, parameternya ketika dia tidak mengucapkan kata-kata hadas, lafadz hadas, maka tidak sah. Jadi saya berniat menghilangkan hadas itu harus ada. Saya ulang. Awian utawa niat sapa wong fardhul wudu'i ing fardhune wudu. Awil wudu utawa niat sapa mutawaddi ing wudu faqat halih bloko. Au taharata utawa niat ing sesuci anil hadasi saking hadas. Ini yang diajarkan ulama-ulama kita yang terakhir ini. Fa ilam yakul anil hadasi lam yasiha. Wa idza nawa mongko aril kalanin
Fa ilam yakul mongko lamun ora ngucap sapa mutawaddi adalah hadas saking lafat hadas lam yasih mongko ora sah apa wudu. Wa idza nawa mongko nalikane niat sapa mutawaddi ma ing perkara ya yuk tabaru kang den wilang-wilang apa ma min hadhihi niyati saking iki niat wa syara kalan barengake apa sapa mutawaddi ma'ahu sartane niat tatap tanaddufin ing niat bebersih au tabarrudin to niat amrih adem soha mengko sah apa wudu-wudu e wong. Nah, kalau qasdu kita, niat kita itu diniati dengan niatan ya wudu yang biar seger, wajah biar seger. Itu boleh didobel kayak gitu boleh. Atau biar wudu atau untuk membersihkan muka, cuci muka. Itu juga boleh. Asal jangan pakai sabun. Nanti airnya kan bukan air yang air mutlak lagi, air bercampur sabun. Ya, pokoknya saya wudu tak niatnya mencuci muka dengan air tok, itu juga boleh. Jadi makanya wis gampangane yang diajarkan ulama kita nawaitul wudu al-rafah dasar aswal itu sudah cukup untuk agar niat kita sah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.